Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم أما بعد فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul biqaul. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah senantiasa melengkapi kebutuhan kita. Sampai detik ini Allah tak pernah lupa dan meninggalkan kita. Sementara betapa banyak di antara manusia pada hari ini berani untuk melupakan bahkan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Lantaran keingkaran yang masih melekat pada dirinya. Di dalam surat Al-Adiyat Allah pernah katakan, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguh kata Allah, manusia itu sangat tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan. Kita yang hadir pada siang hari ini senantiasa diberikan keistiqomahan agar senantiasa menjadi insan-insan yang bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Salawat dan salam kita hadirkan pula buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar Jumat ini kembali hatib menghimbau dan mengajak kepada kita semua. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kata Rasul di mana saja kalian berada. Masa muslimin sidang jam Jumat rahimakumullah. Adapun judul yang telah ditetapkan oleh DPD MDI Kota Pekanbaru pada siang hari ini, yakni sedekah adalah kebutuhan. Kalau kita berbicara mengenai sedekah, sedekah ini tentunya suatu amalan untuk diri kita yang bisa bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Kenapa kita jadikan sedekah itu sebagai kebutuhan? Ibaratkan kebutuhan dalam sehari-hari kita, kebutuhan jasmani kita itu adalah makan. Coba bayangkan, seandainya dalam beberapa hari saja kita tidak mendapatkan makanan, apa yang dirasakan oleh tubuh kita? Tentunya tubuh kita akan merasa lemas. Ada sesuatu yang belum terpenuhi. Begitu juga hendaknya harta yang Allah berikan kepada kita merupakan amanah, dan suatu saat amanah itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum amanah itu diambil, jadikanlah harta kita itu sebagai amalan yang kita jadikan untuk sedekah.
Jadikan sedekah itu sebagai kebutuhan kita. Seolah-olah tanpa hidup kita bersedekah, amalan kita ataupun harta-harta yang kita dapatkan itu seolah-olah tidak berkah di sisi kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jabatan Al-Ahim, harta kekayaan yang kita dapatkan pada hari ini itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita sepenuhnya. Jikalau kita berpikir harta itu adalah milik kita sepenuhnya, maka akan muncullah sifat bakhil dalam diri kita. Muncullah sifat kikir dalam diri kita, maka kita tidak akan mau mengeluarkan harta kita untuk kepentingan diri kita dan untuk kepentingan orang lain. Kalau ini yang kita terapkan dalam kehidupan kita, maka siap-siap ajalah kita akan dibinasakan oleh harta kekayaan kita itu sendiri. Rumah yang mewah kita tempati pada hari ini, kita bangun begitu mewah, akan tinggal di permukaan bumi ketika kita meninggal dunia. Harta yang kita tumpuk-tumpukkan, emas permata berbagai macam yang kita tumpukkan selama hidup di permukaan bumi tanpa kita sedekahkan, akan tinggal ketika kita mati. Berbagai macam yang kita dapatkan di permukaan bumi ini tidak akan pernah kita bawa ke liang kubur. Oleh karenanya, selagi ajal belum datang menjemput, berupaya kita mensedekahkan sebagian dari harta yang telah Allah karuniakan kepada kita. Di dalam surat Al-Munafiqun, Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan belanjakanlah kata Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum ajal datang menemui. Kemudian seseorang berkata, laula akhartani, jikalau engkau menunda kematianku ya Allah, maka aku akan mensedekahkan hartaku, wa aku minas sholihin, dan jadilah aku golongan orang yang saleh. Ini merupakan suatu penyesalan orang-orang yang di dunia dulu tidak pernah mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk ke liang kubur, mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, baru timbul penyesalan yang sangat mendalam. Apakah kita ingin seperti ini? Jawabannya tentu tidak. Adakah usaha kita untuk tidak mendapatkan hal seperti ini? Kita hilangkan sifat kikir yang ada pada diri kita, munculkan sifat dermawan yang senantiasa menggiring kita untuk mensedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahim, apa saja keutamaan ketika kita mensedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, sedekah dapat menumbuh kembangkan harta kita di permukaan bumi ini. Kalau orang-orang berpikiran harta yang kita keluarkan pada kasat matanya, harta itu akan berkurang, tetapi harta yang kita keluarkan itu akan ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mendengar atau pernahkah kita menyaksikan pada hari ini atau sebelum-sebelumnya ada seorang dermawan yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya? Setelah ia sedekahkan, apakah ia akan jatuh bangkrut, jatuh miskin? Tidak. Justru Allah akan menumbuh kembangkan usahanya, menumbuh kembangkan rezekinya, mempermudah segala urusannya. Karena di dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu ibaratkan satu batang yang kokoh kemudian bercabang menjadi 7, masing-masing cabang berbuah sebanyak 100. Satu yang kita tanam ternyata Allah ganti sebanyak 700. Ini adalah keuntungan yang sangat berlipat ganda kalau kita bawa ini adalah keilmu dagangnya seorang pedagang. Adakah di antara kita pada hari ini yang masih pikir-pikir panjang untuk bersedekah? Adakah di antara kita pada hari ini dengan kebahilannya
tidak mau mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat menyesal ketika kita mengabaikan apa yang telah kesempatan yang telah Allah berikan. Yang kedua, keutamaan sedekah itu adalah menghindarkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai siksaan api neraka. Di dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan yang artinya, takutkanlah atau hindarkanlah dirimu dari siksaan api neraka meskipun hanya bersedekah sebiji kurma. Perumpamaan Nabi sini hanya bersedekah sebiji kurma. Sebiji kurma saja sudah dapat menghilangkan atau memberikan pertolongan kepada kita. Apatah lagi kalau kita memberikan sedekah terbaik dari harta-harta yang Allah titipkan kepada kita selama hidup di permukaan bumi. Silakan kita nanti bermuhasabah, hitung-hitung diri kita, berapa harta kekayaan yang kita kumpulkan pada hari ini, titipan yang Allah berikan pada hari ini, sudah berapa banyak yang kita keluarkan untuk kepentingan kita nanti di yaumil qiyamah. Bisa kita catat, bisa kita pikirkan, bisa kita hitung sendiri. Berapa banyak harta yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang belum, berupayalah pada hari ini untuk menjadikan harta-harta terbaik kita menjadi penolong kita nanti di yaumil qiyamah. Kalau tidak, maka muncullah penyesalan yang sangat mendalam pada diri kita. Yang ketiga, keutamaan sedekah itu adalah sebagai salah satu amalan yang tidak pernah terputus pahalanya meskipun kita sudah tiada. Di dalam hadisnya Nabi pernah mengatakan bahwa apabila meninggal seorang manusia, meninggalnya anak Adam, maka terputuslah amal ibadahnya terkecuali 3 perkara. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Meninggal pun kita, masuk pun kita ke liang kubur, tidak kita beribadah lagi, tetapi aliran dari amalan sedekah kita akan senantiasa mendatangi kita. Berupaya kita kaum muslimin sama-sama sejak hari ini berazamlah, beritikadlah, jadikan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita untuk disedekahkan sebagai kebutuhan hidup kita. Jangan menunggu kaya dulu kita baru bersedekah, tapi berupayalah bersedekah, baik ketika kita lapang rezekinya ataupun ketika sempit, karena dengan sedekah dapat menguburkan harta kekayaan dan menumbuhkan rezeki kita selama hidup di permukaan bumi. Akhirnya, marilah sama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar di sisa umur yang Allah berikan ini kita betul-betul bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu caranya memperbanyak sedekah. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulis sayyidis sanadil azim dzil qalbil rahim amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillah Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan fi ayatin ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، نور قلوبنا بنور الإسلام، نور قلوبنا بنور القرآن يا عزيز يا غفار يا مجيب السائلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.